Hai hai hai, jumpa lagi dengan Ayo Jelajah Matematika. Kali ini edisi yang ke-27. Anak-anak, pada penjelajahan kali ini kita akan menjelajah tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bilangan bulat. Bersama saya, Ibu Endang Yayu Sriwidastuti dari SMP Negeri 2 Candi Sidoarjo. Kalian pasti sudah mempelajari tentang penjumlahan waktu di sekolah dasar. Pada pembahasan sebelumnya, kita juga sudah membicarakan tentang bilangan bulat. Sekarang, mari kita lanjut dengan memahami sifat-sifat penjumlahan pada bilangan bulat. Untuk itu, mari kita amati konteks berikut ini. Contoh 1. Nah, gambar apa ini? Ya, ini adalah boneka kesukaan kalian kan? Mia mempunyai 3 boneka. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka. Berapakah banyak boneka yang dimiliki Mia sekarang? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, salah satu penyelesaiannya atau alternatif penyelesaiannya adalah kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan garis bilangan, yaitu penjumlahan 3 ditambah 4. Ini garis bilangan yang kita gunakan adalah garis bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri 3 bilangan, yaitu bilangan 0, bilangan bulat positif yang terletak dari sebelah kanan 0, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya. Dan bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan negatif 4, dan seterusnya. Nah, karena Mia memiliki 3 boneka, maka kita memulainya dari 0. Bergerak 3 satuan ke kanan. Nah, ini dari 0. Karena positif, maka arahnya ke kanan. 3 langkah. 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Sekarang, Mia mendapatkan boneka 4 lagi. Nah, berarti dari angka 3 ini terus bergerak ke kanan lagi karena positif ditambah, berarti positif arahnya ke kanan. Ke kanan 4 langkah. Nah, seperti ini. Ternyata hasilnya kita hitung dari awal perjalanan mulainya yaitu di 0 sampai yang paling terakhir. Angka yang ditunjukkan adalah di angka 7. Nah, artinya apa? Berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7. Sehingga hasilnya 7. Jadi, banyak boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Perhatikan contoh yang kedua. Tentukan hasil penjumlahan dari 6 ditambah negatif 8 menggunakan garis bilangan. Nah, alternatif penyelesaiannya sebagai berikut. Kita buat dulu garis bilangan bulat. 0, 0 ke kanan bilangan bulat positif, 0 ke kiri bilangan bulat negatif. Yang pertama, di sini bilangannya adalah 6 positif. Maka dari 0 kita ke kanan. Kalau positif berarti ke kanan 6 langkah atau 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini menunjukkan di angka 6. Kemudian ditambah, berarti kita lanjutkan perjalanannya. Langkahnya kita lanjutkan. Kemana? Negatif 8. Negatif berarti ke kiri arahnya. Jadi balik ke kiri. Dari angka 6 ini kita lanjutkan 8 langkah ke kiri. Nah, 8 langkah ke kiri karena negatif. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 langkah.
Ternyata angka yang ditunjukkan pada negatif 2. Berapakah hasil penjumlahan dari 6 ditambah negatif 8? Maka ditunjukkan dari awal perjalanan, yaitu titik 0 ke yang paling akhir. Nah, ternyata dari 0 ke kiri 2 langkah, berarti negatif 2. Jadi, 6 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 2. Mari kita lanjut contoh yang ketiga. Tentukan hasil penjumlahan dari negatif 3 ditambah 7 dengan menggunakan garis bilangan. Nah, kita bikin garis bilangannya terlebih dahulu. Setelah itu, di sini angkanya menunjukkan negatif 3. Berarti kita mulai dari angka 0, negatif berarti ke kiri. Berapa langkah? Sebanyak angkanya. 3 langkah, berarti 1, 2, 3. Nah, ini ditunjukkan dengan negatif 3. Berarti 3 langkah ke kiri. Ditambah, berarti perjalanan yang sampai negatif 3 ini kita lanjut. Lanjut kemana? Karena ini positif tujuannya, maka kita ke kanan arahnya. Dari negatif 3 ini, kita akan bergerak atau melangkah ke kanan sebanyak 7 satuan. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ditunjukkan pada angka 4. Berapakah nilai dari negatif 3 ditambah 7? Berarti kita mulai langkahnya dari awal, yaitu 0, menuju yang paling akhir, yaitu 4. 4 ke kanan, 4 langkah ke kanan artinya positif. Jadi, negatif 3 ditambah 7 sama dengan positif 4. Nah, tadi kita sudah mempelajari bagaimana cara menentukan nilai dari penjumlahan atau hasil penjumlahan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat tersebut. Yang pertama, pada penjumlahan bilangan bulat bersifat komutatif. Apa itu komutatif? Nah, pada penjumlahan dua bilangan bulat berlaku sifat komutatif atau pertukaran. Secara umum, jika A dan B adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Di sini pertukaran posisi ya. Contoh, 50 ditambah 25, berapa nilainya? 75. Sekarang bagaimana kalau kita tukar tempatnya atau posisinya atau dibalik? 25 yang dulu kemudian ditambah 50. 25 ditambah 50 hasilnya juga 75. Jadi 50 ditambah 25 sama dengan dibalik yaitu 25 ditambah 50 juga sama dengan 75. Itu namanya sifat komutatif. Lihat contoh yang kedua. 5 ditambah negatif 12. Nilainya negatif 7. Begitu pula dengan negatif 12 ditambah 5. Ini kita tukar tempatnya. Negatif 12 ditambah 5 sama dengan negatif 7. Jadi 5 ditambah negatif 12 sama dengan negatif 12 ditambah 5. Sekarang sifat yang kedua. Sifat kedua adalah asosiatif. Pada penjumlahan 3 bilangan bulat berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini kenapa harus dikelompokkan? Untuk memudahkan kita menghitung ya atau lebih mempercepat. Nah, secara umum jika A, B, dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah, ini kita kelompokkan dulu, B ditambah C, berarti hasil B tambah C,
sama dengan A ditambah B kita kelompokkan ditambah C. Nah, ingat untuk operasi yang di dalam kurung harus dihitung terlebih dahulu. Contoh, jika A 120, B 30, dan C 70. Apakah berlaku sifat asosiatif? Mari kita perhatikan. 120 ditambah 30 ditambah 70. Di sini 30 ditambah 70 kita kurung, berarti harus dihitung lebih dahulu. Ya, berarti 120 tetap, sedangkan 30 ditambah 70 100. Sehingga nilainya 120 ditambah 100 adalah 220. Nah, sekarang yang dikelompokkan adalah 120 ditambah 30. Berarti kita hitung dulu, nanti baru kemudian ditambah 70. 120 ditambah 30, nilainya 150. Ditambah 70, nah ini sama dengan 220. Ternyata hasilnya sama. Nah, jadi 120 ditambah dalam kurung 30 ditambah 70 sama dengan dalam kurung 120 ditambah 30 ditambah 70. Nah, di sini ingat yang di dalam kurung yang dikelompokkan harus dihitung terlebih dahulu. Sekarang, mari kita lanjut dengan sifat yang ketiga, yaitu pada penjumlahan bilangan bulat bersifat tertutup. Penjumlahan dua atau lebih bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat juga. Itu menunjukkan sifat tertutup. Jika A dan B bilangan bulat, ini secara umum, maka A ditambah B sama dengan C juga bilangan bulat. Nah, contoh. 9 ditambah negatif 13, hasilnya sama dengan negatif 4. Di sini, bilangan 9, negatif 13, dan negatif 4 semuanya adalah bilangan bulat. Jadi, bilangan bulat ditambah bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Itu menunjukkan sifat tertutup. 4, pada bilangan bulat, 0 merupakan unsur identitas. Bilangan bulat 0 disebut unsur identitas pada penjumlahan karena pada penjumlahan bilangan bulat dengan 0 hasilnya adalah bilangan bulat itu sendiri. Secara umum dinyatakan A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A. Hasilnya sama dengan A itu sendiri. Contoh, negatif 11 ditambah 0 hasilnya adalah negatif 11. 19 ditambah 0 hasilnya adalah 19. Jadi bilangannya tetap. Ditambah 0 tidak merubah bilangan itu sendiri. Maka bilangan 0 merupakan unsur identitas. Nah, sifat yang kelima. Hasil penjumlahan bilangan bulat dengan inverse atau lawannya sama dengan 0. Secara umum dinyatakan A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A, hasilnya sama dengan 0. Di sini A inverse-nya atau lawannya adalah negatif A. Sedangkan negatif A inverse-nya atau lawannya adalah A. Contoh, lawan dari 15 adalah negatif 15. Kalau dijumlahkan, 15 ditambah negatif 15, hasilnya sama dengan 0. Jadi penjumlahan 15 dengan inverse-nya atau lawannya, yaitu negatif 15, hasilnya sama dengan 0. Contoh yang kedua, lawan dari negatif 8 adalah 8. Nah, kalau dijumlahkan,
Negatif 8 dengan 8 hasilnya adalah 0. Jadi, pada bilangan bulat, penjumlahan dengan inversenya sama dengan 0. Kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana penjumlahan pada bilangan bulat, sekarang mari kita lanjut dengan pengurangan bilangan bulat. Nah, perhatikan gambar sepatu ini. Nia mempunyai 6 pasang sepatu. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapakah pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Alternatif penyelesaiannya seperti berikut. Soal tersebut, jika dinotasikan dalam kalimat matematika, menjadi 6 dikurangi 2. 6 menyatakan banyak sepatu mula-mula, diberikan berarti dikurangi, banyak sepatu yang diberikan adalah 2. Nah, awalnya Nia memiliki 6 pasang sepatu. Kita gambarkan dalam garis bilangan, maka dari titik 0 ke kanan 6 satuan. Nah, seperti ini, 6 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian diberikan 2. Karena dikurang 2 pasang sepatu, berarti arahnya berbalik, yaitu ke kiri 2 satuan. Jadi pada angka 6 ini, jumlah sepatu Nia. Kemudian diberikan 2 pasang sepatu, maka arahnya dari angka 6 ini berbalik karena dikurangi atau arah negatif. Maka ke kiri 2 satuan. Seperti ini. Nah, angka yang ditunjukkan adalah 4. Di sini menunjukkan bahwa 6 dikurangi 2 sama dengan 4. 4 ini pada garis bilangan ditunjukkan dari awal perjalanan, awal langkahnya yaitu 0, titik asal, menuju yang paling akhir. Nah, ini titik 4 positif. Maka menunjukkan bahwa 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Hal ini sama saja 6 ditambah negatif 2. Hasilnya 4 positif. Nah, perhatikan bahwa 6 dikurangi 2 ternyata sama dengan 6 ditambah negatif 2. Panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan atau penjumlahan dengan bilangan negatif 2. Jadi, 6 dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah negatif 2, yaitu sama dengan 4. Nah, ternyata pada pengerjaan hitung penjumlahan dan pengurangan merupakan 2 operasi hitung yang saling berlawanan. Hal ini berarti pengurangan A oleh B sama dengan penjumlahan A dengan lawan B. Kalau dinotasikan secara umum seperti ini. A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Jadi, operasi pengurangan sama dengan operasi penjumlahan dengan lawannya. Nah, kalau A dikurangi negatif B, maka sama dengan A ditambah lawan negatif B, yaitu positif B. Jadi, A dikurangi negatif B sama dengan A ditambah B. Contoh, 7 dikurangi 2, maka berarti sama dengan 7 ditambah negatif 2, yaitu sama dengan 5. Kalau kita nyatakan dalam garis bilangan, 7 positif, berarti kita mulai dari 0, karena positif ke kanan sebanyak 7 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini 7 positif. Ditambah negatif 2. Berarti kita lanjutkan. Negatif berarti ke kiri arahnya.
Dari 7 ini kita lanjut ke kiri sebanyak 2 langkah. 1, 2. Nah, dikurangi 2 atau ditambah negatif 2. Hasilnya kita hitung dari mulai awal perjalanan, langkah awal, sampai ke langkah yang paling akhir. Nah, di sini tunjukkan angka 5. Nah, jadi 7 dikurangi 2 sama dengan 7 ditambah negatif 2 sama dengan 5. Contoh berikutnya, 5 dikurangi 8 sama dengan 5 ditambah lawan 8, yaitu negatif 8. Ini kalau digambarkan dalam garis bilangan, berarti 5 ke kanan, dilanjutkan ke kiri 8 langkah. Sehingga angka yang ditunjukkan adalah negatif 3. Maka 5 dikurangi 8 sama dengan 5 ditambah negatif 8 sama dengan negatif 3. Begitu juga untuk ini, negatif 4 dikurangi 6. Berarti sama dengan negatif 4 ditambah lawan dari 6, yaitu negatif 6. Negatif 4 ditambah negatif 6, berarti kalau digambarkan pada garis bilangan, negatif 4 berarti ke kiri 4 langkah, ditambah ke kiri lagi 6 langkah. Maka hasilnya berada di kiri dari 0, maka negatif, sejauh 10 langkah. Artinya menunjukkan negatif 10. Jadi negatif 4 dikurangi 6 sama dengan negatif 10. Bagaimana dengan 3 dikurangi negatif 4? Berarti sama dengan 3 dikurangi, kita ubah menjadi ditambah dengan lawan atau inverse negatif 4, yaitu 4. Jadi 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 3 ditambah 4, sama dengan 7. Negatif-negatif menjadi positif. Nah, sekarang bagaimana sifat-sifat pada operasi pengurangan? Apakah berlaku sifat komutatif? Nah, tidak. Jadi pada pengurangan tidak berlaku sifat komutatif. A dikurangi B tidak sama dengan B dikurangi A. Contoh, 5 dikurangi 2 nilainya 3. Tidak sama kalau kita tukar tempat. 2 dikurangi 5 sama dengan negatif 3. Jadi 5 dikurangi 2 tidak sama nilainya dengan 2 dikurangi 5. Apakah berlaku sifat asosiatif? Nah, pada pengurangan tidak berlaku sifat asosiatif atau pengelompokan. A dikurangi B, hasilnya dikurangi C, tidak sama dengan A dikurangi hasil dari perkurangan B kurangi C. Contoh, 5 dikurangi 1 5 dikurangi 2 dikurangi 1. 5 dikurangi 2 hasilnya 3. Kalau dikurangi 1 hasilnya sama dengan 2. Sekarang bagaimana kalau 5 dikurangi dari hasil pengelompokan 2 kurangi 1? 2 dikurangi 1, 1. 5 dikurangi 1, 4. Selisih dua bilangan. Selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Contoh, tentukan selisih antara 1 dan 4. Nah, kalau dinyatakan dalam garis bilangan, ini kita lihat posisi 1, ini posisi 4. Selisih merupakan jarak dari angka 1 ke angka 4, yaitu 1, 2, 3. Jadi, selisih antara 1 dan 4 adalah 3. Contoh yang kedua. Tentukan selisih antara negatif 2 dengan 3. Nah, kita gambarkan dalam garis bilangan. Negatif 2 adalah 2 satuan
di sebelah kiri 0. Sedangkan 3 positif adalah 3 satuan di sebelah kanan 0. Ini posisi negatif 2 dan ini adalah posisi 3. Selisih antara negatif 2 dan 3 adalah jarak, merupakan jarak dari negatif 2 ke 3. Ada berapa satuan? Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, selisih antara negatif 2 dengan 3 adalah 5. Di sini, jarak selalu bernilai positif. Sekarang, perhatikan contoh berikut ini. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter tersebut, kemudian ia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada kedua kondisi tersebut? Alternatif penyelesaian. Negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah permukaan air laut. Sedangkan permukaan air laut kita anggap 0. Permukaan laut kita anggap 0. Ya. Nah, bilangan negatif 2 lebih besar daripada negatif 5. Kenapa? Ya, karena posisi negatif 2 di sebelah kanan daripada negatif 5. Jadi negatif 2 lebih besar dari negatif 5. Sedangkan negatif 5 di sebelah kiri posisi negatif 2. Jadi negatif 5 lebih kecil atau kurang dari negatif 2. Bentuk soal tersebut dapat dinyatakan negatif 2 dikurangi negatif 5. Nah, ingat pada sifat pengurangan. Pengurangan adalah penjumlahan dengan lawannya. Jadi kalau di sini negatif 2 dikurangi negatif 5 sama dengan negatif 2 ditambah lawan negatif 5 adalah 5. Sama dengan negatif 2 ditambah 5. Untuk lebih jelas, perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika dinyatakan dalam garis bilangan. Nah, dari 0, negatif 2 berarti 2 langkah ke kiri. 2 satuan ke kiri. Setelah itu ditambah 5. Berarti dari negatif 2 balik arah ke kanan 5 satuan. Sehingga ditunjukkan pada angka 3. Nah, ini menunjukkan negatif 2 ditambah 5 sama dengan 3. Sekarang perhatikan ilustrasi ini. Misalkan di kedalaman laut kita gambarkan seperti ini. Mula-mula dia berada di negatif 2. Kemudian berenang menyelam lagi sampai di kedalaman 5 meter. Tadi di negatif 2 meter. Atau kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut ditunjukkan negatif. 5 meter di bawah permukaan laut berarti ya negatif 5 meter atau negatif 5 di sini. Maka dari angka negatif 2 ke negatif 5 adalah 1, 2, 3. Di sini selisihnya 3 satuan. Atau jarak dari negatif 2 ke negatif 5 adalah 3 satuan. Atau di sini karena meter, maka jarak dari negatif kedalaman laut 2 meter dan kedalaman laut 5 meter jaraknya adalah 3 meter. Jadi, selisih kedalaman penyelam pada kedua posisi tersebut adalah 3 meter. Mari kita sikap tantangan berikut ini. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah dan seterusnya sampai 4 ditambah 48 ditambah 49 dan ditambah 50. Ini dengan kata lain
penjumlahan bilangan asli 1 sampai 50. Berapakah jumlahnya? Nah, sebenarnya kita bisa menjumlahkan satu persatu bilangan tersebut dari depan atau dari awal hingga selesai. Misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4, hasilnya berapa dan seterusnya. Tapi tentu memakan waktu yang lama. Dengan memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif, kita akan membuatnya menjadi lebih sederhana. Amati setiap bilangan berikut bisa dijumlahkan sehingga membentuk pasangan bilangan yang hasilnya 51. Di sini kita akan menjumlahkan yang paling depan dengan yang paling belakang. Yang kedua berarti kita jumlah dengan yang kedua dari belakang. Yang ketiga dari depan kita jumlahkan dengan bilangan yang ketiga dari depan juga. Sehingga diperoleh seperti ini. 1 kita jumlahkan dengan 50. Yang paling depan dengan yang paling belakang. Jumlahnya 51. Bilangan berikutnya 2. Kita jumlahkan dengan bilangan kedua dari belakang. 49. Nilainya 51. Kita lanjut dengan bilangan ketiga. Yaitu 3. Kita jumlahkan dengan nomor bilangan ketiga dari belakang. 48. Berjumlah 51. Ternyata hasilnya semua sama. Dengan mengelompokkan tadi, hasilnya sama. 51, 51, 51. Nah, dalam proses ini, sebenarnya kita telah melakukan sifat komutatif serta asosiatif secara berulang kali. Sehingga tersusun bentuk berikut. 1 ditambah 50, 1 ditambah 50, 2 ditambah 49, 3 ditambah 48, dan seterusnya hingga yang paling tengah yaitu 25 ditambah 26. Apabila dijumlahkan semuanya ada 25 pasang. Bilangan 25 pasang ini diperoleh dari bilangan 1 sampai 50. Berjumlah 50. Karena dikelompokkan 22, berarti 50 bagi 2 sama dengan 25. Dengan hasilnya penjumlahannya adalah 51. Sehingga hasil dari 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya sampai ditambah 48 ditambah 49 tambah 50. Hasilnya sama dengan 51 ditambah 51 ditambah 51 dan seterusnya sampai 51 sebanyak bilangannya yaitu 50 dibagi 2 sama dengan 25. Jadi mendapatkan penjumlahan 51 ditambah 51 tambah 51 sebanyak 25 kali. Sehingga sama dengan 25 kali 51 sama dengan 1275. Demikian penjelajahan kali ini. Sampai jumpa pada penjelajahan berikutnya. Selamat belajar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.